Saking istimewanya Khadijah, saking sayangnya saking sayangnya Rasul kepada Khadijah. 1 bulan lebih. Teman saya, Pak, baru tahlil hari keempat, istrinya meninggal. Sudah bingung, Pak, nyari pengganti. Hari keempat tahlil, Pak. Saya dan jenengan juga tidak ada jaminan bisa nunggu lama. Kenapa cerita Rasul ini saya sampaikan? Sebagai gambaran bahwa setiap orang, saya, bapak, ibu, semua berpotensi mengalami depresi, semua berpotensi mengalami kesedihan yang berlarut-larut, semua punya peluang untuk bermasalah dengan mental health, kesehatan mental. Yang membedakan adalah mereka yang punya iman akan tahu kepada siapa harus mengadu. Mereka yang tidak punya iman akan cenderung menyelesaikan masalah hidupnya, masalah utang piutang, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Secara ilmiah, Pak, agak berat sedikit, Pak. Orang itu bisa lepas dari kesedihan kalau dia terhubung dengan pihak lain, psychologically connected. Secara psikologis dia terhubung dengan pihak lain. Maka ada orang depresi, dia harus datang ke psikiater, dia harus datang ke psikolog, datang ke pemuka agama, mencari teman untuk didengarkan. Dan yang kedua, untuk lepas dari kesedihan yang mendalam, depresi itu, seluruh organ tubuhnya harus bergerak. Pikirannya bergerak, tidak boleh kosong. Tangannya bergerak, kakinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Physically active. Secara fisik harus aktif, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengakhiri hidup. Disadari atau tidak, seluruh rangkaian ibadah yang disyariatkan kepada kita itu memenuhi 2 unsur ini, Pak. Bapak taraweh hari ini di masjid, berpindah dari rumah ke masjid. Di sini ketemu dengan teman, jabat tangan, tanya kabar. Selali utang-utang lali, Pak. Nyaris lepas dari permasalahan hidup. Iya, Pak, ya. Dan dalam Al-Quran, kesehatan mental itu isu serius. Maka kalau Bapak ada waktu luang ya di Ramadan ini, di Al-Quran kesedihan, kesehatan mental, depresi itu diulang beberapa kali dalam bentuk kata yang berbeda, tapi maknanya identik. Ada huzn, la takhaf wa la tahzan. Nabi Yakub ketika ditinggal oleh Nabi Yusuf itu qala inna ma'athku bathi wa huzni. Bathi itu kesedihan yang mendalam, huzni. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Sama. Maka Islam ingin memastikan seluruh pemeluknya ketika sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah itu tidak boleh mengalami kesedihan yang berlarut-larut, karena jalan keluarnya sudah disiapkan. Maka tugas kita hari ini, tugas saya, tugas bapak, tugas ibu, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai guru ngaji, sebagai tetangga, sebagai teman, memastikan tidak boleh lagi ada anak berangkat ngaji ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ke langgar, ke TPQ, berangkat seneng, riang, ingin lari-larian sama teman-temannya, lalu pulang dibikin nangis oleh guru ngajinya atau temannya hanya karena bacaannya kurang pas. Tidak boleh, Pak. Setuju, Pak? Setuju ya, Pak, ya? Jadi Raudatul Falah harus memastikan guru ngajinya adalah guru ngaji yang bahasa Jawanya itu apa, Pak? Gati, yang open, yang welas, yang kasih sama muridnya. Tugas kita adalah memastikan tidak boleh ada anak berangkat sekolah seneng riang, mau ketemu temannya, mau teman gurunya, pulang dibikin nangis oleh gurunya, pulang dibikin nangis oleh temannya, hanya karena warna seragamnya tidak sama, kemampuannya berbeda dengan teman-teman pada umumnya, diejek karena warna kulitnya, bekalnya yang tidak lengkap. Tugas kita memastikan tidak boleh ada kesedihan yang mendalam seluruh orang yang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah.
Dan kita memastikan anak kita tidak sedih dan tidak menjadi sumber kesedihan orang lain. Itu Pak. Berikutnya yang sulit ini Pak, tugas kita adalah memastikan tidak boleh lagi ada istri yang murung, sedih, depresi, bermasalah mental, mempertahankan rumah tangganya hanya karena anak, tidak ada kasih, tidak ada cinta, karena dia merasa menyelesaikan beban rumah tangganya sendiri. Sedangkan di saat yang sama para bapak-bapak, para suami lebih sibuk dengan perangkat selulernya, lebih sibuk dengan handphonenya, yang tidak lebih penting daripada berbagi empati dengan mereka. Setuju Pak? Antep banget Pak. Saya ngomong gini Pak, karena istri saya nggak ikut Pak. Bebas saya ngomong. Setuju ya Pak ya? Sama, ibu juga sama. Ibu harus bisa memastikan tidak boleh lagi ada suami yang merasa kehormatannya diinjak-injak, haknya tidak diberikan di saat kewajibannya sudah tuntas, dituntut berlebihan tanpa menyadari bahwa kondisi ekonomi bisnis hari ini tidak sama dengan 3-4 tahun yang lalu. Tidak boleh lagi ada anak pulang menjadi sasaran kemarahan orang tuanya hanya karena kita tidak pandai mengelola emosi. Pekerjaan kantor dibawa ke rumah, tidak boleh Pak. Maka Ramadan ini kita niati sebagai bulan yang lepas dari kesedihan. Setuju ya Pak ya? Bismillah, sama-sama Pak. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang mulia ini, izinkan saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Usia saya Pak, mungkin lebih muda dari usia bapak-bapak sekalian. Kualitas ibadah saya sangat mungkin jauh di bawah kualitas keimanan bapak ibu sekalian. Tapi izinkan saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, mari Pak, kita sama-sama belajar menjadi suami yang baik, suami yang lebih banyak memberikan kebahagiaan kepada pasangan hidup kita daripada sebaliknya. Mari sama-sama kita belajar menjadi ayah yang terbaik, yang kedatangan kita itu selalu dinanti, bukan justru kita datang anak kita takut. Yang lebih banyak memberikan keriangan, keceriaan kepada mereka. Mengapa ini penting? Karena hanya dengan cara seperti ini kita menjadi pribadi yang memang layak untuk dihormati, yang layak untuk ditaati. Dan yang terpenting, kalau kita berpikir memberi kebahagiaan orang lain, memberi, melayani, berpikir memberi, melayani, maka kita akan menjadikan diri kita pantas untuk didoakan jika nanti suatu saat kita lebih dulu menghadap Allah daripada pasangan hidup kita. Kalaupun seandainya bapak ibu hari ini tidak bermasalah secara finansial, tidak ada kesedihan soal keuangan, sisi pekerjaan aman, keluarga aman, tetangga aman, gak ada masalah, maka tidak ada salahnya kita manfaatkan di sepertiga malam terakhir Ramadan ini meminta kepada Allah untuk menghilangkan kesedihan saudara-saudara kita yang hari ini Pak, ekonominya tidak sebagus bapak ibu sekalian. Kita doakan mereka untuk lepas dari pinjaman online. Kita doakan mereka supaya hutang-hutangnya mudah terlunasi, bisnisnya bagus, rezekinya lapang, bisa merencanakan liburan seperti liburan yang sudah bapak ibu rencanakan nanti di Lebaran. Kita doakan ada saat di antara saudara kita ini yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, belum diberi momongan oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan dihapus kesedihannya dan diberikan momongan yang terbaik sesuai yang mereka inginkan. Karena hanya dengan ini yang menghapus kesedihan mereka. Di antara saudara kita ini Pak, ada yang punya anak usia menikah, tapi sampai detik ini belum mendapatkan jodoh. Ya Pak ya, kita doakan mudah-mudahan bertemu dengan jodohnya yang terbaik. Karena itu kesedihan tersendiri bagi orang tua. Saya ini 7 bersaudara, adik saya 6 Pak, 5 perempuan. Saya merasakan betul bagaimana sedihnya ibu bapak saya ketika setiap kali adik perempuan saya sudah masuk usia menikah. Ya saya bilang apa Pak? Pun Bu jangan sabar dalam patusakan insya Allah.
Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ringan lisan untuk mendoakan orang lain. Kata Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malak walaka bimithli." Jika ada seorang hamba yang ringan lisannya mudah mendoakan orang lain, tidak ada balasan yang layak bagi dia illa qalal malak, kecuali malaikat datang kepadanya dan meminta kepada Allah, walaka bimithlin, wahai Allah, kabulkanlah doa yang dipanjatkan hambamu ini lebih dulu kepada dia yang berdoa sebelum engkau berikan kepada orang yang dituju. Jadi kalau Bapak ingin rezekinya lancar, keluarga bahagia, maka doakan tetangga, teman untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Kalau Bapak mendoakan orang lain enteng jodoh, berarti balasannya apa Pak? Bukan jodoh untuk jenengan Pak, jodoh untuk anak cucunya jenengan. Dan kita berharap semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik selama karir ibadah kita di hadapan Allah. Ramadan yang penuh kasih, penuh empati, peduli, dan banyak doa untuk saudara-saudara kita yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.